Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nurholifah dengan NIM 8778971136. Saya berasal dari UPBJJ UT Pontianak. Saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam materi. Yang kedua, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang ketiga, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang keempat, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, aksiologi, epistemologi, ontologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Yang kelima, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Yang keenam, kesimpulan. Saya akan menjelaskannya di video berikut. Dadah guys. Hai guys, kembali lagi bersama saya. Saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam materi. Hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan sangat erat karena keduanya saling mengaruhi dan saling memperkuat. Filsafat ilmu memberikan dasar berpikir yang ilmiah bagi pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan dan menerapkan pemikiran filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Yang kedua, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengajar, tapi juga sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki objek kajian, metode, dan tujuan yang jelas. Yang ketiga, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan bermakna dan bernilai juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan menjadi media untuk menerapkan pemikiran filsafat dalam kehidupan nyata melalui contoh pendidikan. Manusia belajar berpikir kritis, logis, dan refleksi sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan baru. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis? Dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah berbagai persoalan pendidikan secara mendalam melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membantu memahami hakikat masalah pendidikan, misalnya mengapa masih menjadi ketimpangan pendidikan. Epistemologi membantu menilai apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan peserta didik, sedangkan aksiologi membantu menilai apakah suatu kebijakan atau proses pendidikan memberikan manfaat dan nilai moral bagi masyarakat. Oleh sebab itu, filsafat ilmu menjadi alat penting untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem pendidikan secara kritis dan menyeluruh. Hai guys, kembali lagi bersama saya. Saya akan menjelaskan contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan kurikulum atau proses pembelajaran. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan dapat dilihat dalam pengembangan kurikulum merdeka di Indonesia. Kurikulum ini didasarkan pada pandangan bahwa pendidikan harus berpusat pada peserta didik dan mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Secara ontologis, kurikulum memandang peserta didik sebagai individu yang unik, memiliki potensi berbeda-beda. Secara epistemologis, proses pembelajaran menekankan pengalaman belajar aktif, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Secara aksiologis, kurikulum bertujuan membentuk karakter, kreativitas, dan profil pelajar yang bermanfaat bagi masyarakat. Kesimpulannya, filsafat ilmu dalam pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Filsafat ilmu memberikan dasar arah dan analisis kritis bagi pendidikan, sedangkan pendidikan menjadi sarana pengembangan dan penerapan pemikiran filsafat ilmu dalam kehidupan. Dengan memahami hubungan ini, pendidikan dapat berkembang menjadi proses yang lebih ilmiah, bermakna, dan mampu menjawab tantangan zaman. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari Sofia Nurholifah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.